Tuhan sangat mengasihi sidang jemaat. Saya salut untuk kedatangan seluruh umat Tuhan, dari yang lansia sampai kita yang setengah baya, sampai mungkin ada anak-anak kehidupan muda. Bersama dengan istri saya menyampaikan shalom dan selamat sore, selamat malam untuk kita semua. Hari ini saya mendapat berkat Tuhan untuk meneruskan firman Allah. Dan sebelum saya meneruskan firman Allah, saya menyampaikan salam dari Bapak Gembala dan tentu dengan keluarga. Beliau sampaikan salam. Beliau harus mengambil perhentian lagi ya, karena COVID katanya begitu. Jadi saya sampaikan sesuai dengan apa yang beliau WA kepada saya. Juga kalau ada rekan hamba Tuhan, keluarga Bapak Pendeta Timotius yang tidak ada tuh tanya-tanya, ya sudah saya bilang perhentian juga ya, supaya Anda tanya-tanya. Sebab kalau orang yang suka tampil itu terus tidak ada, nanti dicari-cari ini kemana ya. Jadi saya umumkan aja begini supaya terang kan, supaya Anda usah tanya-tanya gitu loh. Kalau kita berdoa seringkali mereka yang di rumah, siapa yang di rumah, sakitnya apa ya. Jadi kalau cari Pendeta Timotius ya sudah lagi perhentian ya, bersama keluarga di rumahnya di Parung Panjang ya. Jadi semua sudah jelas mendengar. Kita hanya berdoa supaya Tuhan pulihkan Bapak Gembala segera ya, karena ya pasti tugas pelayanan. Katanya pendeta cuma 3, padahal pendeta ada penatua juga ya, ada Bapak penatua Pak Sahala, penatua Pak Lukas, juga ada Bapak Pendeta Peter juga kan ada sebenarnya. Jadi sebenarnya saya tidak sendiri. Katanya, wah stok pendeta katanya cuma 2. Jadi gembala sakit, Pendeta Timotius sakit, ya sudah sisa 1. Ternyata bukan sisa 1, ada juga ya. Jadi kita tetap berdoa supaya Bapak Gembala cepat sehat ya, Bapak Pendeta Timotius juga cepat sehat, dan juga yang lain-lainnya juga, imam-imam juga, ada kaum muda juga yang sakit juga cepat sehat. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita menyembah Tuhan dari Mazmur 119 ayat 105. Ayat beken, ayat terkenal, ayat kita hafal ya. Karena pasti 2 minggu berturut-turut kita mendengar soal terang dari orang fasik itu padam. Sedangkan ada ayat dalam Amsal 13 kalau nggak salah, ayat 9 berkata terang orang benar itu bercahaya gemilang. Jadi memang kalau seorang itu, katakan seorang artis ya, dia instan terkenalnya nanti cepat pudar. Tapi kalau seorang artis itu dia berproses dari bawah sampai terus, itu tetap dia eksis. Karena dia lewat satu proses yang panjang. Jadi tidak langsung muncul. Juga dalam dunia mereka yang jabatannya langsung cepat naik, kekayaannya langsung seperti mendadak kaya, mendadak menjabat tinggi dan lain sebagainya. Tapi kalau diperoleh dengan segala kefasikan, segala usaha-usaha yang tidak di dalam terang yang benar, itu pasti akan padam. Siapapun itu, ya. Nanti Tuhan akan memperlihatkan itu kepada kita semua. Nanti kita akan mendengar terang yang asli itu bagaimana ya. Jadi akan kelihatan nanti suatu waktu dengan terang yang seperti orang fasik. Orang fasik itu pasti berbuat curang, pasti berbuat suap, cara-cara yang jahat itu dikerjakan oleh orang fasik untuk meraih kesuksesan dan lain sebagainya. Sebab itulah dunia. Saudara yang masih bekerja dalam dunia menghadapi pergumulan itu, menghadapi kefasikan-kefasikan dalam dunia. Tetapi Amsal 13 ayat 9,
Terang orang benar itu bercahaya gemilang. Walaupun menghadapi tipuan, tipu muslihat, apapun dari sekeliling. Tapi terang dari orang benar itu dia bercahaya dan dia bisa menerangi yang lain. Sehingga terang itu bisa memancar, mengalir ya kepada sekeliling. Itu terang yang benar. Mazmur 119 ayat 105, ini mazmur terpanjang. Fatsal ini ayatnya paling panjang, 176. Kalau mau baca ayat yang paling terpendek itu Mazmur 117, itu 2 ayat. Tapi kalau 119 ini paling panjang, yang ditulis oleh seorang gembala, seorang raja, ya tentu kita tahu itulah Daud. Kita baca bersama ya ayat ini yang sudah terkenal, yang kita juga mungkin sudah hafal. Kita baca bersama-sama, tetapi kita tekankan bagian pelita dan bagian terang itu ya, itu ada kita penekanan di situ. Saya pandu dan kita baca bersama ya. Membantu saya dalam membaca firman Tuhan. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin, saudara? Amin. Jadi firman itu firman yang terang. Firman itu juga perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu bisa di dalam janjinya, bisa di dalam Taurat dituliskan, bisa titah-titah Tuhan itu juga itu firman Tuhan. Ya, firman-Mu itu bagi saya itu firman pengajaran yang sekarang kita terima. Firman pengajaran di dalam terangnya tabernakel. Ini yang diwariskan kepada seluruh umat Tuhan. Kepada kita. Tentu lewat orang tua rohani yang melahirkan sidang jemaat di tempat ini. Lewat suatu proses sampai kita dewasa dalam kerohanian. Dan terang yang kita peroleh pun tidak langsung. Ada kalanya kita hidup mungkin tidak dalam terang yang benar, tapi lewat pengajaran firman, kita terus mengalami penyucian dari Tuhan. Ya, jadi firman pengajaran ini, ajaran yang sehat, firman-Mu itu. Jadi tidak semua firman itu di dalam terangnya tabernakel. Kita bisa banyak mendengar firman. Banyak kita bisa mendengar lewat online, lewat YouTube dan lain sebagainya. Tapi pengajaran ini tidak sama dengan yang lain. Bukan kita lebih. Tapi apa yang diwariskan untuk kita, yang diajarkan di dalam terangnya tabernakel, itu memiliki sasaran untuk kita menjadi mempelai wanita Tuhan. Kita berdoa malam ini agar rohani kita 4 bulan ke depan, September, Oktober, November, Desember, kita berjalan di dalam tuntunan dan terang dari firman Tuhan. Ya, sisa 4 bulan kalau sudah bunyi ber, itu akan berjalan cepat. Dan walau dunia berlalu tadi kita nyanyikan, saya tulis walaupun dunia makin gelap, jahat, makin tidak menentu keadaannya. Nanti kita akan mendengar banyak keluhan-keluhan dalam dunia. Kesusahan akan datang. Namun kita yang berjalan di dalam terang dan tuntunan firman Tuhan, kita tidak takut, kita tidak khawatir. Karena ada terang Tuhan itu yang menyertai kita semua. Ya, Tuhan akan membedakan itu, saudara. Ya, terang itu melindungi kita. Di mana ada terang, di situ kegelapan itu dia menyingkir. Sebab itu kaki pendirian kita, perjalanan kita harus diterangi oleh firman. Di situ kekuatan gereja. Supaya kita tetap dituntun. Kita tetap dibimbing oleh Tuhan. Sebagaimana Israel dibimbing, dipimpin oleh Tuhan. Dalam perjalanan di padang gurun, kita juga. Ya, lewat tiang awan, tiang api,
tiang awan pada malam hari, tiang api pada siang hari. Kalau tiang api itu berhenti, umat Tuhan juga berhenti. Mereka berkemah. Sama, kalau kita online di rumah, nggak datang ke gereja. Kalau disuruh datang, semua datang. Jadi perjalanan kita itu hampir sama, cuman warnanya aja yang beda. Tapi umat Tuhan tetap berada di dalam tuntunan terang firman Tuhan. Walau kita dalam gelap, kita tidak takut sebab gada Tuhan dan tongkat itu menyertai. Mazmur 23 ayat yang keempat. Ya, Mazmur Fatsal 23 ayat yang keempat. Sudah temukan? Saya baca. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut, itu suasana yang gelap. Daud berkata, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi Daud ini, kita tahu Daud ini saudara ya. Dia bukan orang yang selalu, ya katakan dia raja yang hebat. Tapi dia pernah melakukan kegelapan bukan? Dia pernah membunuh Uria. Dia pernah bersinah dengan istrinya. Tapi Daud itu dikasihi oleh Tuhan karena dia jujur. Dia menerima teguran firman Tuhan. Dia mengakui bahwa dia sudah berbuat salah. Sebab itu dia bisa menulis, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Satu waktu langkah kita juga bisa di luar jalur firman. Tapi kita mau jujur kepada Tuhan. Kalau pengajaran itu memang selalu menegur kita. Tidak enak kita mendengar untuk daging ya. Selalu menyucikan kita. Dalam soal apa aja. Pengajaran itu seorang guru di LPDT sudah almarhum berkata. Itu di yang dari Subang, Bapak Pendeta Ide Hedemans almarhum. Setiap kali beliau datang ke Jakarta untuk fellowship hari Selasa, beliau bilang kepada saya, aduh bro, saya siap ditempeleng lagi. Dia bilang kalau sudah bilang Opa Peter sudah bawa firman itu sudah siap hamba Tuhan itu ditempeleng kiri kanan pak gitu. Jadi kita siap KO nanti sebentar. Jadi itu setiap kali mereka mendengar pengajaran kita semua. Ya, setiap kali kalau pengajaran itu disampaikan dalam suatu pengurapan dan wibawa kuasa, siapa yang tidak takut mendengar? Saya membantu beliau membaca itu seringkali menjadi sasaran hadiratnya itu. Itu pun sudah seringkali takut saudara. Padahal saya sering ketemu beliau. Tapi kalau beliau sudah menyampaikan di dalam pengurapan, itu firman itu seperti Tuhan sendiri yang berbicara. Ya. Dan pasti dosa itu pasti kena itu. Tidak ada yang tersembunyi itu. Ya. Kalau pengajaran terang ini diungkapkan. Sebab itu saya bilang tadi saya salut untuk jemaat yang tetap bertekun sampai hari ini. Ya. Itu sudah tahan bantingan ya Om Sahla ya. Sudah kuat. Mentalnya itu sudah mental luar biasa ya, tidak cengeng, tidak sedikit-sedikit merajuk, ngambek ya, tetap menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Hari ini kita yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan mengasihi kita semua dan saya merasakan itu. Tidak ada yang bisa tolong kita, hanya terang firman Tuhan ini. Kita akan melihat dunia makin gelap nanti. Tapi
ayat 4 tadi, Mazmur 23, ini saya kaitkan penyertaan Tuhan itu pekerjaan dari Allah, Roh El Kudus. Itu yang akan menyertai kita selama-lamanya. Pekerjaan dari Allah Roh Kudus, ya. Yohanes, Injil Yohanes, pasal yang ke-14. Injil Yohanes, pasal yang ke-14, ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa yang bisa janjikan ini? Tidak ada. Bisa orang tua menyertai anaknya selama-lamanya yang ada di luar negeri dan sebagainya? Tidak bisa. Hanya Roh El Kudus ini. Janji firman Tuhan. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Jadi kalau dunia demo, dunia susah, dunia tidak kenal Roh El Kudus. Saya dan saudara sudah dipenuhkan Roh El Kudus. Ada penyertaan yang menghibur kita dalam pergumulan kita. Ya, dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai atau tinggal diam di dalam kamu. Ia menyertai kamu dan diam atau berada di dalam kamu. Shall be in you, ada di dalam. Dia tinggal dan dia ada di dalam. Roh El Kudus yang besar itu tinggal bersama-sama dengan kita. Dia mau mendampingi kita. Dia mau menghibur kita. Dia mau menguatkan kita dalam perjalanan kita. 4 bulan kita mengakhiri 2022. Seizin Tuhan kita hidup. Kita akan melihat terang ini tetap akan bercahaya bagi umatnya. Khusus umatnya ya. Saya tidak bicara dunia. Sebab ada perbedaan nanti. Tuhan bedakan. Keluaran 10 kita melihat. Perbedaan antara Mesir dan anak-anak Israel itu dibedakan oleh Tuhan. Ya. Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 23. Ini tulah yang ke-9. Gelap gulita. Kita bulan ke-9 jangan dicocokin gitu ya. Ini kita bulan 9 tapi saya lihat kok tulah ke-9 Tuhan pas bulan September. Mau gelap gulita kah Tuhan? Ya, saya bukan paranormal tapi Tuhan kasih firman ini. Jadi kita ya yang sudah memasuki bulan September ini ada lagu September ceria katanya. Ya siap-siap kalau ada gelap gulita ya. Jadi kita harus tetap firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita baca ya. Ayat 21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Gelapnya tuh gulita, gelapnya tuh menakutkan. Ya, lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita itu di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Bayangkan, tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Takut banget ya, tidak bisa lihat. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Ngeri. Ini benar-benar gelap. Mau nyalakan lilin senter tidak bisa mengalahkan kegelapan yang Tuhan kirimkan dalam dunia. Sebab itu kegelapan ini akan melanda dunia. Kita baca bersama ayat ini. Supaya kita mendapat kekuatan dari Roh Kudus lewat firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Amin. Amin. Ada terang. Kok bisa ya? Ya Tuhan bedakan. Pada semua anak-anak Israel ada terang.
Jadi jangan takut kalau dunia nanti banyak ini dan lain sebagainya. Anak-anak Tuhan tetap ada terang. Ada apa? Ada firman ini. Ini yang diwariskan untuk saya dan saudara, pengajaran ini. Ini yang harus kita andalkan. Terang yang ada pada kita, kita bisa rasakan dua hal. Satu, kemurahan atau anugerah. Dua, dan kebenaran. Itu terang dari firman yang kita bisa rasakan hari-hari perjalanan kita jika kita mau dituntun. Satu, kemurahan. Dua, kebenaran. Serta firman itu yang kita akan selalu nikmati. Firman kasih karunia dan juga firman kebenaran. Ya. Jadi firman kasih karunia dan firman kebenaran. Kisah Rasul Yohanes pasal 1 ayat 14. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Sudah dapat? Speednya saya percepat ya. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan dia bertabernakel, dia berdiam. Seperti Roh Kudus itu, dia diam, firman juga diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia atau penuh kemurahan dan kebenaran. Ini terang yang kita terima. Kalau kita hidup dalam terang, anak-anak Tuhan di kantor, di sekolah, hidup dalam terang, dia akan menikmati anugerah-anugerah Tuhan. Dunia boleh mengalami kesusahan, tapi anak-anak Tuhan yang dimana terang itu menyertai, dia akan menikmati kemurahan dan anugerah Tuhan serta kebenaran Tuhan. Ya, Kisah Rasul 20 ayat 32. Ini tentang firman kasih karunia dan firman kebenaran. Ya. Karena antara firman dengan terang itu tidak bisa kita pisahkan. Orang yang hidup dalam firman pasti dia hidup dalam terang. Kisah Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa apa saudara? Membangun kamu. Wah, kita mendapat kasih karunia. Semoga malam ini rohani kita terbangun, doa kita terbangun, dan menganugerahkan kepada kamu, ini penting, bagian atau warisan milik pusaka yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Itu kalau kita dalam langkah-langkah kita dituntun oleh firman, kita disiapkan Tuhan, warisan dari Tuhan. Sebab itu pengajaran ini diwariskan oleh orang tua rohani untuk kita semua. Supaya kita hidup dari firman. Kita mengandalkan firman. Kita berjalan di dalam firman Tuhan. Karena dari firman semuanya tercipta dan semuanya ada. Itu dalam Mazmur 33 ayat 9. Sekarang mengenai terang firman Tuhan. Saya akan selesaikan. Terang itu satu. Bercahaya, terang yang benar. Ini beda dengan terang orang fasik. Kedua, terang yang sesungguhnya. Itu terang dari firman. Dan ketiga, terang yang benar. Itu bercahaya. Sebab iblis menyamar jadi malaikat terang. Jadi kita harus berwaspada. Terang itu bercahaya, Yohanes 1 ayat 5 tidak saya baca. Terang yang sesungguhnya, Yohanes 1 ayat 9. Dan terang yang benar telah bercahaya, 1 Yohanes 2 ayat 8b. Kalau terang yang benar itu bercahaya itu kegelapan menyingkir.
Sebab itu kalau seorang itu dia hidup dalam terang firman, dunia boleh mengalami apa saja, dia tetap teguh berdiri kuat. Bukan karena dia kuat, bukan karena banyak hartanya, tapi karena ada firman di dalamnya. Kita akan masuk ayat-ayat terakhir, nanti musik mempersiapkan diri. Perjalanan rohani anak-anak Tuhan yang hidup dalam terang terus meningkat, saudara ya. September, Oktober, November, Desember, jangan merosot, tapi terus meningkat. Dan akan Tuhan bawa menuju gunung Allah yang kudus, tempat kediaman Allah. Jadi perjalanan kita, kalau ada pelita, ada suluh, perjalanan kita tuh tidak merosot ke bawah. Firman itu akan terus. Jadi segala tantangan katanya hari ini lebih macet ya. Kata tadi Bapak Saiful bilang, justru kita mau main biola, sekarang mulai main kan per September. Macet dulu, waktu lalu nggak main biola nggak macet, datangnya cepat. Sekarang mau main musik macet ya. Jadi memang kita kalau mau meningkat, mau naik kelas tuh harus diuji. Ya, itu baru supaya teruji ya. Jadi perjalanan kita terus sampai saya dan saudara nanti tinggalkan dunia ini pasti. Karena kita hanya menumpang, kata Rasul Petrus, dalam dunia ini. Mazmur Fatsal 43. Mazmur 43. Pak Ges, tolong. Pak Ges sudah datang? Oke. Mazmur 43. Nanti baru kita ke kitab Wahyu yang terakhir. Ayat 3. Suruhlah terangmu dan kebenaranmu datang. Jadi kalau kita berdoa malam ini, Tuhan kirimlah terangmu, kirimlah kebenaranmu. Supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus. Jadi terang itu tidak membawa kita merosot rohaninya sebenarnya. Kalau mau benar ya, tidak kita membuat kita non-aktif dalam pelayanan. Kalau kita berjalan dalam terang, tidak akan terang itu membawa kita jalan merosot. Kecuali orang itu dari Yerusalem, dia merosot. Tapi kalau terang itu datang, kebenaran itu dia tuntun kita. Gunung yang kudus, tempat yang tinggi, dan ke tempat kediamanmu. Gunung yang tinggi, mempelai anak domba itu di sana. Jadi mempelai itu banyak air mata, ya kan? Duka cita yang lalu kita kehilangan dan lain sebagainya. Apalagi mau menikmati kota Yerusalem yang baru. Wahyu 21 ayat yang ke-9. Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka yang terakhir. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Jadi cawan itu nanti ditumpahkan untuk menghukum dunia. Orang-orang penakut, orang keji, orang tidak percaya, orang pembunuh, ayat 8 itu orang yang hidup dalam kefasikan. Itu akan dibuang ke dalam api neraka. Tapi mempelai anak domba, itu akan dibawa Tuhan ke atas gunung yang tinggi. Jadi cahayanya beda.
Cahaya orang fasik itu memang berbeda, itu akan pudar. Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Di sana tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada perkabungan, tidak ada lagi BBM naik turun, tidak ada di sana. Tuhan tidak perlu BBM itu. Dia terang, dia menerangi semua, tidak ada bayar listrik apa segala macam. Tidak perlu, ya. Sebab itu lewat firman Tuhan pada malam hari ini, biar kita tetap berjalan di dalam terang Tuhan. Sehingga yang merasa khawatir karena ini, karena apalah segala macam dalam dunia, itu disingkirkan oleh terang. Karena ada terang itu yang menyertai kita. Gunung yang suci, kita nyanyikan pujian ini, pujian lama yang begitu indah, kiranya menyertai perjalanan rohani kita yang 4 bulan terakhir. Ini kita berdoa, Tuhan, biar firman-Mu itu menjadi pelita, suluh bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tetap berjalan di dalam terang Tuhan. Hatiku merindu, hatiku merindu Yerusalem, gunung yang suci, gunung yang suci telah ku pilih, harta ya pun telah jauh. Yerusalem baru, ya tanah airku, Yerusalem